sekian. Iya. Kalau umur sekian minimal sekian. Ketika tinggi badannya tidak sesuai dengan ambang batas minimalnya, maka itu dikatakan stunting. Iya. Seperti itu. Jadi memang kalau istilahnya macam-macam ya di lapangan ya, kerdil, ada yang bilang cebol, segala macam. Saya pikir itu istilah-istilah yang perlu memang kita perbaiki, kita perlu berikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya stunting adalah panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Ya, itu yang lebih tepatnya pengertian dari stunting tadi, Pak ya. Kekurangan gizi ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan sebetulnya, juga berdampak pada gangguan metabolisme, gangguan kecerdasan. Benar. Yang paling ditakutkan terkait dengan masalah stunting adalah adanya gangguan kecerdasan. Sebagian masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut dengan stunting. Stunting secara garis besar kita kenal dengan istilah kerdil. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, salah satunya perbaikan terhadap pola makan. Pada podcast kali ini bersama saya Reski Darosa, kita akan membahas tentang pemberian makanan tambahan sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam hal ini narasumber dari Dinas Kesehatan adalah 2 orang analis gizi. Yang pertama yaitu Pak Peri T. Sihotang SKMMK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Kiki. Dan Pak Dr. Muldiasman SKM MKM ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bapak? Sehat ya Bapak ya. Baik, dan narasumber satu lagi dari BKKBN Provinsi Jambi ada Pak Oki Permana SKM MKes selaku Koordinator Program Manajer Satuan Tugas Stunting BKKBN Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Ini kali kedua Bapak hadir di podcast kita ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah dengan nuansa yang berbeda. Baik, terima kasih sekali sebelumnya saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang hari ini telah hadir di acara podcast DP3P2 yang telah menyempatkan waktunya dengan seabrek kegiatan yang pasti banyak sekali tapi menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di acara podcast DP3AP2. Baik Bapak, kita di sini akan sedikit ngobrol-ngobrol santai seputar stunting ya. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih dengan Pak Ferry ya Pak ya. Ini yang mau saya tanyakan Pak, seperti yang kita tahu kalau secara umum masyarakat ini tahunya stunting itu kerdil. Jadi kalau pengertian stunting itu sendiri secara luasnya itu apa Pak? Pengertian dari stunting itu? Sangat viral begitu dan semua masyarakat maupun pemerintah juga sangat memperhatikan ini. Nah kalau kita memahami tentang stunting ini, maka kita tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya definisi. Nah definisi ini sendiri sudah ditetapkan melalui peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan masalah kesehatan. Nah, itu dulu. Nah, selanjutnya bagaimana apa bentuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini? Maka di dalam Perpres itu juga dijelaskan salah satu bentuk dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis maupun masalah kesehatan itu adalah panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur atau tidak sesuai dengan standar. Standar yang ditetapkan adalah standar WHO. Nah, sehingga memang kalau menurut saya pribadi memang kita kembali ke sana bahwa yang namanya stunting adalah anak dengan panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan standarnya. Standar sesuai dengan umur ya, sesuai dengan umurnya, karena WHO itu sudah menetapkan Mbak Kiki. Kalau umur sekian minimal sekian, kalau umur sekian minimal sekian. Ketika tinggi badannya tidak sesuai dengan ambang batas minimalnya, maka itu dikatakan stunting. Seperti itu. Jadi memang kalau istilahnya macam-macam ya di lapangan ya, kerdil, ada yang bilang cebol, segala macam. Saya pikir itu istilah-istilah yang perlu memang kita perbaiki, kita perlu berikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya stunting adalah panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Iya, itu yang lebih tepatnya pengertian dari stunting tadi Pak ya. Mengingat juga tanggal 25 Januari ini kan kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional ya Pak ya, yang dimana di sini kita tema kali ini
tentang MPASI kaya protein hewani cegah stunting ya Pak ya. Ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-64. Baik Bapak, mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Pak Muldiasman ya Pak ya. Pertanyaan untuk Pak Muldiasman, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kan salah satu stunting ini dapat dicegah dengan pola makan. Nah, saya pernah dengar istilah PMT atau pemberian makanan tambahan. Itu digunakan untuk apa ya Pak? Namanya tambahan ya, Iya, artinya tambahan. untuk melengkapi. Penggunaan pemberian makanan tambahan atau PMT ini adalah untuk melengkapi kekurangan gizi pada kelompok tertentu. Nah, kalau dalam keseharian di masyarakat ada kegiatan penimbangan rutin di Posyandu. Iya, Posyandu. Nah, dari hasil penimbangan itu diketahui ada anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, salah satu ukurannya adalah berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Berat badannya tidak bertambah, tidak naik. Nah, peruntukan yang pertama dari makanan tambahan itu adalah untuk anak-anak yang mengalami gizi kurang. Ya, sehingga dia tidak mengalami kekurangan gizi. Yang perlu diperhatikan karena dia diistilahkan dengan makanan tambahan, artinya hanya untuk melengkapi, bukan berarti menggantikan. Oh gitu. Seringkali kami temukan di lapangan, di masyarakat, makanan tambahan itu dijadikan makanan pengganti. Padahal sifatnya adalah melengkapi. Sesuai dengan kebutuhan gizinya, kita harus makan dengan konsep gizi seimbang. Artinya di dalam makanan yang kita makan sehari-hari itu mengandung semua unsur zat gizi sesuai kebutuhan. Kalau kita kelompokkan, dia ada makanan pokok ya berupa yang biasa kita makan di perkusi jam ini ada nasi ya kan, atau boleh jadi kita selang-selingi dengan makanan lain berupa ubi, jagung, sayur-sayuran gitu ya, lauk pauk. Sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Kalau makanan pokok adalah nasi, ataupun kalau yang olahannya bisa berupa roti, bisa berupa produk apa ya, kalau yang dari olahan dari beras ketan misalkan, itu juga bisa sebagai sumber makanan pokok. Kemudian ada sumber protein hewani. Nah, ini yang jadi tema utama kita hari ini. Tema ahli itu ya, ahli gizi tadi. Berupa ikan, daging, telur, ya dan yang lainnya ya, yang bisa melengkapi kebutuhan gizi kita. Kemudian ada protein nabati berupa kacang-kacangan dan hasil olahannya. Nah, tadi yang Ibu Kiki tanyakan tentang sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Dengan demikian baru kita bilang kita menerapkan gizi seimbang. Semuanya ada di dalam makanan kita. Tadi kan Bapak sedikit menyinggung tentang Posyandu ya Pak ya. PMT ini kan biasa diberikan di Posyandu. Berarti kalau di Posyandu itu PMT yang diberikan ini berupa yang sudah jadi ya Pak ya, yang sudah dimasak atau bagaimana? Nah, sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan dan kebijakan nasional ya, pemberian makanan tambahan mulai tahun 2022 ya Pak Ferry ya, diarahkan supaya menggunakan produk pangan lokal. Produk pangan lokal. Jadi MPASI pangan lokal yang diolah sendiri oleh masyarakat setempat. Nah, misalnya kader Posyandunya gitu ya. Kader PKK, kader desa bisa ya. Nah, tahun 2022 kemarin dari Kementerian Kesehatan kita punya pembiayaan untuk PMT yang disalurkan melalui Puskesmas, dan Puskesmas bekerja sama dengan pemerintah desa, tadi ada kader PKK, kader Posyandu untuk mengolah makanan berupa makanan tambahan itu dikelola oleh kader tadi. Berarti konsepnya kalau di Posyandu itu PMT-nya sudah berupa makanan yang sudah jadi, gitu ya Pak ya. Berarti yang datang itu sudah langsung bisa mengkonsumsi dalam gitu bentuk kan? Makanan, ya? Dalam bentuk makanan. Karena kan kalau ini kan dari Kemenkes ya Pak ya. Kalau dari Kemendagri itu kan juga ada bantuan dari dana desa untuk PMT. PMT kan juga ada dari dana desa, tapi itu kan diberikan dalam bentuk pangan yang belum diolah.
seperti sayuran, ikan, apa segala macam, tapi belum diolah. Diberikan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik, serta bayi balita yang dengan gizi kurang, seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau dulu kan kita kenal posyandu ini lagi-lagi PMT-nya bubur kacang hijau gitu kan. Pokoknya kalau bubur kacang hijau itu selalu identiknya dengan posyandu. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman sudah berubah bahwa PMT itu tidak selalu harus bubur kacang hijau ya Pak ya, tapi dengan gizi seimbang yang Bapak sebutkan tadi. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Pak Oki, saya ingin menanyakan nih, kan ada yang kita kenal dengan istilah keluarga beresiko stunting atau disingkat dengan KRS. Itu maksudnya apa Pak, dan berapa jumlahnya di Provinsi Jambi? Iya, terima kasih Bu Kiki. Jadi kalau kita bicara stunting, tentunya yang menjadi sasaran kita adalah baduta dan balita. Nah, tetapi selain itu sebetulnya ada keluarganya yang juga punya potensi untuk beresiko. Jadi ini yang kita namakan keluarga beresiko stunting. Nah, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh BKKBN melalui pendataan keluarga tahun 2021, sehingga kita BKKBN punya data tentang pendataan keluarga, di mana di dalamnya juga ada terkait dengan keluarga yang beresiko. Nah, keluarga yang beresiko stunting ini kita mulai dari calon pengantin. Yang pertama adalah calon pengantin yang kita perhatikan, kemudian yang kedua adalah ibu hamil ketika dia menikah. Ketika dia hamil, kemudian yang ketiga adalah ibu nifas atau ibu melahirkan. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah baduta dan balita. Iya. Nah, inilah yang merupakan sasaran daripada BKKBN di dalam melakukan intervensi di dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 ya, tentang percepatan penurunan stunting atau PPS, dan juga Perban, Peraturan Badan Kepala BKKBN RI nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional. Nah, untuk sasarannya memang berdasarkan PK21 yang tadi saya sampaikan dan sudah di verifikasi dan validasi di 2023. Kita punya sasaran untuk keluarga yang berisiko stunting ini ada 182.385 keluarga ya, atau 29,46% dari total sasaran keluarga di 619.194. Tapi kalau kita lihat ini angkanya menurun dibandingkan tahun 2022, yaitu angka keluarga berisiko stunting di 224.759 atau 36,9%. Jadi menurun dari 36,9 ini menjadi 29,46%. Memang kita harapkan dengan adanya upaya-upaya intervensi stunting ini yang dilakukan oleh lintas sektor secara konvergensi, ini juga bisa menurunkan keluarga berisiko stunting ini. Demikian Bu Kiki. Jadi ini bentuk dari resikonya itu sendiri, contohnya apa tuh Pak? Misalnya seperti Bapak bilang tadi kan perempuan usia yang mau menikah gitu kan, perempuan yang mau menikah, itu resikonya terhadap stunting itu salah satunya Pak? Iya, jadi calon pengantin ini kita identifikasi berdasarkan pedoman pusat untuk ibu calon pengantin perempuan ini dengan kondisi anemia. Oh gitu. Mungkin dia kekurangan tambah darah gitu ya Pak ya. Jadi HB-nya kurang dari 12 gram per sen. Kemudian juga kondisi KEK, kurang energi kronis yang lingkar lengan kirinya kurang dari 23,5 cm. Nah, untuk calon pengantin laki-laki juga ini ada yang beresiko juga. Beresiko stunting tadi ya? Untuk perokok. Jadi kalau calon pengantin laki-laki ini perokok, dia merupakan resiko.
lebih yang ke lifestyle berarti ya Pak ya? Iya, nanti yang akan bisa mempengaruhi kehamilan istrinya Iya, dan istrinya. juga nanti bayinya ketika dia masih merokok. Nah, inilah yang kita identifikasi sehingga dengan adanya tenaga pendamping keluarga di setiap desa, yaitu ada bidan, kader KB, dan juga kader PKK, ini harus mendampingi. Kalau calon pengantin ini 3 bulan sebelum dia menikah, ini harus dicari. Dan kita punya sasaran yang kita pakai juga, yang sasaran dari Kementerian Kesehatan, ya sasaran Jatin Ibu Hamil. Kita juga menggunakan PFR, kemudian juga angka proyeksi, sehingga setiap kecamatan itu ada sasarannya itu yang harus didampingi, termasuk juga selain calon pengantin, ibu hamilnya berapa yang harus didampingi, kemudian ibu nifasnya berapa yang harus didampingi, sampai juga baduta dan balitanya. Ya, jadi memang harus dipantau semua ya Pak. Betul, Mulai didampingi. dari calon pengantin tadi 3 bulan sebelum rencana dia menikah, itu sudah harus dipantau. Iya. Mungkin beda cerita kalau dengan orang yang mungkin pernikahannya mendadak nih Pak ya, jadi kan agak susah kita pantau. Kadang kita kecolongannya di situ ya Pak ya. Terkadang tidak terpantau sehingga ketika dia hamil mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Ferry, Pak. Untuk PMT ini apakah itu efektif untuk pencegahan stunting, Pak? Baik. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi sebelum sampai ke sana juga kami perlu sampaikan besar masalah stunting di Provinsi Jambi ini kan hasil dari SSG itu sekitar 18%. Lebih rendah memang dari Indonesia yang 21%. Nah, lalu ternyata juga kita itu sudah 15%-nya bayi lahir itu udah pendek, Mbak. Iya. Nah, jadi 15% itu sudah punya lahir, begitu brojol dia sudah pendek 15% dan meningkat 1,6 kali jumlah yang pendek ini di usia 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Artinya pada saat dia lahir sampai dia eksklusif aman. Tapi meningkat 1,5 kali lebih banyak jumlah yang pendek ketika mulai usia 6 bulan. Nah, 6 bulan ini kan mulai usia PMT, Pak. Iya, mulai memberi pendamping ASI. Sehingga ini mungkin nyambung dengan yang hari gizi nih. Iya. Sehingga ternyata memang ada masalah kita ini. Ada masalah di makanan pendampingnya. Karena di usia mulai makan ternyata makin naik tuh yang pendek seperti itu. Sehingga hari gizi sudah mulai dari tahun lalu ya Pak. Dari tahun lalu, kemudian tahun ini juga ya Pak ya, itu mirip-mirip dengan tahun lalu. Temanya ini tentang MPASI yang berbasis pangan hewani. Karena ternyata ada hubungan yang signifikan antara kejadian stunting dengan tingkat konsumsi pangan hewani, Mbak. Itu dari kajian Kemenkes. Dan juga kita ternyata juga Indonesia ini konsumsi telur, daging, susu dan turunannya itu paling rendah sedunia. Iya. Begitu. Telur kita cuma 4 kiloan, Pak. Setahun, Pak. 4 sampai 5 kilo setahun. Konsumsi telur ya. Konsumsi telur, daging juga rendah. Sehingga memang MPASI berbasis pangan hewani ini sangat bersignifikan ketika ini dilakukan, ketika konsumsi pangan pada anak-anak yang sudah masuk pada periode MPASI, makanan pendamping ASI itu dia mengkonsumsi pangan yang berbasis pangan hewani. Kemudian juga tentunya tidak meninggalkan yang lain ya. Maksudnya yang ada 4 bintang tuh Mbak kalau pangan. Kalau jadi MPASI itu ada kalau terkait dengan isi piringnya itu minimal ada 4 bintang. Bintang pertama dia harus mengandung sumber karbohidrat, beras dan sebagainya. Lalu bintang kedua ada sayurnya, ada pangan hewani. Iya, pangan hewani. Bintang ketiga ada pangan nabati. Bintang keempatnya dia ada sayur dan buah. Nah, jadi kalau itu bisa dipenuhi, ditambah lagi dengan prinsip Ufreg Jutek Fares bersih ya Bang ya. Nah, jadi dalam pemberian makanan pendamping pada anak ini juga Mbak harus ngikutin Ufreg Jutek Fares bersih. U-nya itu usia. Usia artinya usianya pas di 6 bulan mulainya.
itu frekuensi. Artinya masing-masing anak 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 bulan ke atas itu punya frekuensi masing-masing, Mbak. Nah, maksudnya jumlah kali makannya begitu. Artinya 3 kali makan kalau untuk anak umur 6 sampai umur 9 sampai 11 itu 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Nah, kemudian Ju-nya jumlah. Nah, masing-masing kelompok usia punya jumlah minimal juga, Mbak. Contoh misalnya anak umur 6 sampai 8 itu wajib menghabiskan kurang lebih sekitar 125 gram. Seperti itu. Nah, nanti meningkat tuh tiap usianya nantinya. Kemudian tek ya, ufrek, ju, tek. Nah, ju dari teknya tekstur. Nah, tekstur dari makanan tadi ya. Kalau anak 6 sampai 8 itu lumat. Lumat itu Mbak bubur yang disaring. Iya, yang disaring. Kalau 9 sampai 11 lembik itu bubur saja, dicincang. Nah, begitu dia naik ke 12 bulan itu padat, artinya yang dikonsumsi orang tuanya sudah bisa nasi yang bulat. Betul. Gitu ya. Kemudian itu variasi. Jadi saya bilang tadi variasi itu 4 bintang. Wajib di dalam sekali makan itu dia harus ada nasi misalnya sumber karbohidrat, lalu ada sayur, lalu kemudian ada pangan hewani, ada pangan nabati, nah itu fa-nya. Resnya itu responsif, artinya anak itu kalau makan didampingi, Mbak. Iya, betul. Nggak boleh cuma dikasih di piring lalu ditinggali sama orang tua suruh makan sendiri, nah begitu. Didampingi pun kadang sulit mereka mau makan sebanyak itu, ada sayurnya, ada lauk. Didampingi, nah begitu kan. Nah lalu bersihnya itu ya sanitasinya harus dijaga seperti itu. Nah jadi memang dari hasil kajian ketika anak diberikan makanan pendamping sesuai dengan tadi ufrek, jutek, fares bersih itu, maka itu bisa pertama melindungi dia dari masalah kekurangan gizi yang pada akhirnya ke arah stunting. Yang kedua juga bisa memperbaiki, Pak, kalau dia stunting memperbaiki kondisi stuntingnya. Jadi memang MPASI, makanan pendamping air susu ibu atau PMT tadi lagi dibilang itu sangat penting sekali dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan stunting. Tapi seperti yang kita ketahui, pada kenyataannya kan kalau di lapangan itu banyak sekali anak-anak nih yang susah sekali nih, Pak. Bahkan ada istilah GTM nih, gerakan tutup mulut. Mereka nggak mau makan. Ada sebagian ibu-ibu yang dia pintar membuat kiat-kiat, seperti dibuatnya lah dalam kemasan yang berbeda, misalkan nugget sayur dan lauknya dicampur jadi satu dalam bentuk nugget misalkan gitu kan. Ada dulu saya pernah lihat ada nugget ikan patin dicampur dengan sawi hijau, sayuran sawi hijau. Jadi seperti itu baru mereka mau mengkonsumsi. Kalau seperti yang Bapak bilang tadi memang itu bagus sekali kan, gizinya lengkap, isi piringku ya tadi Bapak bilang ya. Ada karbohidratnya seperti nasi, ada sayur, lauk. Tapi anak ini kan sulit sekali kalau harus mengkonsumsi semuanya itu dalam satu piring itu kan. Jadi mungkin harus ada kiat-kiat tertentu ya Pak ya. Misalkan seperti harus ada kayak kelas ibu balita mungkin ya Pak ya. Karena kalau tidak ada semacam itu mungkin ibu-ibu ini juga kan kadang juga bingung apa nih yang mau diberikan. Oke, diberikan itu, tapi mereka tidak punya kiat untuk membuat seperti yang saya bilang nugget tadi kan. Tidak semua ibu dia mempunyai ide membuat seperti itu. Mungkin itu kali ya Pak, salah satunya dari kelas ibu balita itu mungkin. Itu bisa tidak diadakan itu Pak? Iya, jadi salah satu materi dalam kelas ibu balita kan memang bisa itu. Gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Mun tadi, mulai tahun 2022 itu kita ada kegiatan pemberian PMT lokal. Nah, yang dimasak oleh sumber daya yang ada di situ, kader. Nah, di dalam juknisnya itu, ketika kader masak itu ibu-ibunya ngelihat gitu. Ibu-ibunya melihat ada cooking class-nya, Mbak. Oh ada cooking class-nya. Itu didanain oleh BOK Puskesmas. BOK Puskesmas. Ada beberapa kali itu cooking class yang dihadiri oleh pengajarnya itu kawan-kawan teman-teman gizi yang dari Puskesmas, lalu kader yang akan memasak, lalu ibu-ibu yang akan menerima cooking class. Jadi di situ mereka diajarkan, ada sudah menunya Mbak, menu-menu yang menarik. Nah itu nanti yang diajarkan dengan harapan. Jadi pemberian yang dari Puskesmas kan stimulan aja, nggak tiap terus-terusan dia kasih begitu. Tetapi melalui pemberian itu dia harus melalui proses cooking class, sosialisasi dan seterusnya, sehingga ketika nanti udah selesai bantuan ini dia tahu konsep gizinya, lalu bagaimana cara
mengolah makanan yang baik itu membuat apa tadi kata Mbak tadi itu lebih menarik, Iya, lebih kemasannya interaktif lebih begitu. menarik Betul, gitu Mbak. kan. Karena GTM itu Mbak kadang-kadang juga, ini mohon maaf, kadang-kadang satu dari ibunya mungkin kurang. Buat saya menghakimi ya, misalnya kurang variasi tadi seperti Mbak tadi bilang kan, ada anak yang nggak mau makan sayur dalam bentuk real, tapi ketika diubah bentuk bakwan dia mau. Iya. Ada anak, Jadi saya lebih pernah ke kemasan ya, ada packagingnya anak gitu. yang nggak mau makan daging, tapi atau ayam ketika diubah jadi bakso mau. Nah, Iya. jadi upaya ibu-ibu ini mungkin yang tadi Iya. Mbak bilang memberikan mereka motivasi dan juga ilmu bagaimana membuat makanan itu menarik di mata si anak, sehingga mereka GTM. makan. Lalu Jadi yang sayurnya masuk, lauk pauknya Iya. masuk, tapi dalam kemasan yang menarik Iya. gitu kan. Lalu yang terakhir barangkali Mbak, ini yang tadi yang Pak Res tadi responsif. Responsif. Disitulah kita mendampingi anak itu, begitu. Jadi membujuknya dengan sabar. Karena kalau nggak didampingi ya tadi seperti Mbak Didi bilang, didampingin aja susah masuk, apalagi nggak didampingin. Iya, iya. Mungkin ini Pak, saya tanya lagi, mewakili masyarakat yang mungkin awam soal ini ya Pak ya. Apakah ada kaitannya ketika ibu itu hamil, waktu dia masih hamil, dia itu kan makan, enak lah makan. Tapi ada juga ibu hamil yang agak susah makan. Apakah itu berpengaruh dengan anaknya? Apakah ibu yang ketika hamil dia suka makan, ketika anaknya lahir anaknya juga suka makan, dan ibu hamil yang tidak suka makan ketika hamil, ketika anaknya lahir anaknya juga sulit makan. Apakah itu persepsi seperti itu benar Pak? Ya, itu persepsi yang keliru. Oh, keliru ya Pak ya. Ada pengaruh ke ininya, ke anaknya, tapi bukan dalam bentuk sifatnya ya. Iya. Tapi pengaruh kalau ibu suka makan pada saat dia hamil, berat badan lahirnya bagus. Iya. Kemudian panjang badan lahirnya bagus. Nah, tetapi tidak, akhirnya sifat ibu pada saat dia hamil menurunkan pada anak. Enggak, itu yang keliru ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Pak Oki, saya mau tanya lagi nih. Bagaimana BKKBN melaksanakan dukungan dalam menyelenggarakan PMT di desa nih Pak? Iya, jadi sudah banyak tadi disampaikan terkait dengan pemberian makanan tambahan, dan tentunya BKKBN sesuai dengan Perpres 72 itu sebagai koordinator di dalam percepatan penurunan stunting. Kita juga ada program yang namanya di desa itu yang namanya Dasat. Iya, jadi BKKBN sesuai dengan Inpres dan juga turunannya ini adalah Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung berkualitas. Jadi setiap desa kelurahan ini menjadi target seluruhnya menjadi kampung berkualitas. Artinya di desa kelurahan tersebut mempunyai keluarga yang berkualitas dan diharapkan nanti menjadi SDM yang baik. Nah, salah satunya tadi terkait dengan PMT ini, kami juga ada yang namanya Dapur Sehat Atasi Stunting atau Kita Sehat kita singkat Dasat. Sebetulnya ini adalah kolaborasi. Jadi teman-teman BKKBN yang ada di kecamatan itu PKB, penyuluh keluarga berencana, dan juga kader KB yang ada di desa ini juga bekerja sama dengan puskesmas setempat, tenaga kesehatan setempat. Misalnya seperti untuk menyusun menu. Nah, ini adalah kewenangannya tenaga gizi puskesmas. Jadi untuk balita stunting dengan usia misalnya usia 1 tahun 6 bulan itu seperti apa kebutuhan gizinya. Nah, inilah yang dibuat oleh teman-teman ahli gizi di puskesmas, dan kami dari BKKBN juga mendukung ini dengan salah satunya dengan Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi ada kegiatan kader KB, kader-kader di desa ini dengan dukungan teman-teman puskesmas ini melakukan demonstrasi untuk mencontohkan cara memasak untuk anak-anak untuk PMT tadi yang stunting ini. Jadi ini juga saling berkaitan.
ya teman-teman puskesmas tadi melalui BOK-nya juga ada kegiatan itu, dan mungkin juga masih kurang karena juga kalau berdasarkan data dari BKKBN dari sekitar 6.275 balita stunting itu yang sudah dibantu, yang stunting ini itu sekitar 2.500 lebih, jadi masih kurang dari setengahnya balita stunting. Karena yang setahu kami bahwa untuk PMT yang ada di BOK Puskesmas itu bukan untuk anak stunting, tetapi untuk yang balita kurus dan juga bumil kek. Ketika ada balita stunting, dia tidak boleh diberikan itu. Tapi kalau kondisinya balita stunting ini juga kurus, ini adalah bonus untuk dia mendapatkan itu. Gitu. Tetapi kalau dia tidak kurus, mungkin yang stunting ini ada juga beberapa karena tinggi badannya kurang, dengan berat badan yang sebetulnya tidak sesuai dengan umurnya, tapi proporsional begitu. Nah, proporsional tapi kecil dia, kecil, tetapi sebetulnya itu membutuhkan, ya. Dia kurus walaupun tapi tinggi misal gitu kan. Nah, kalau dia kurus tinggi, nah itu terlihat tidak stunting ya, tapi dia hanya kurus saja. Nah, tapi ketika dia pendek, berat badannya juga kurang, jadi dia proporsional. Nah, ini yang nah inilah yang sasaran yang bisa kita bantu dari yang nanti kita akan bahas, Bapak Asuh Anak Stunting. Oh gitu itu ya. Berarti kalau dari BKKBN ini ada pendanaan tersendiri ya Pak. Kalau dari Dinkes kan ada yang namanya BOK ya Pak ya, bantuan operasional kesehatan yang biasanya itu diberikan di puskesmas ya Pak ya. Berarti kalau dari BKKBN sendiri itu ada dananya tersendiri atau? Iya. Jadi di setiap kabupaten kota kita punya dana DAK juga sama seperti kesehatan, namanya BOKB. Oh BOKB. BOKB. Yang salah satunya juga untuk mendukung dapur sehat atasi stunting ini. Dasar tadi ya Pak ya. Iya. Berarti itu salah satu inovasi ya Pak? Iya, salah satu pengembangan daripada program karena memang BKKBN harus melakukan upaya-upaya percepatan stunting, walaupun kami di BKKBN ini utamanya adalah dari sisi pemberdayaan keluarga untuk peningkatan melalui KIE, tetapi yang secara langsung intervensi spesifiknya ini memang dari teman-teman puskesmas dinas kesehatan. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan itu Pak Muldiansyah ya Pak ya. Ini bagaimana pemanfaatan PMT di Provinsi Jambi ini Pak? Karena kan yang kita tahu biasanya PMT ini diberikan di posyandu di desa-desa. Apakah di Provinsi Jambi pun juga sama keadaannya dengan seperti di desa-desa? PMT tadi sudah kita diskusikan banyak ya. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan, makanan tambahan yang prioritasnya adalah untuk anak-anak yang mengalami gizi kurang. Itu diawali dari kegiatan posyandu. Sebetulnya pemberian makanan tambah ini sudah berlangsung lama nih, tidak hanya sekarang ya. Dulu ada kita kenal yang di kegiatan di posyandu itu berupa PMT penyuluhan. Di posyandu itu penyuluhan untuk penyuluhan edukasi seperti yang disampaikan Pak Bedi tadi, penyuluhan tentang bagaimana itu gizi seimbang. Dan itu sudah berlangsung lama. Jadi artinya Provinsi Jambi terkait dengan pelaksanaan PMT ini sudah melaksanakan lama sebetulnya. Nah, namun perlu perbaikan kualitas tadi seperti yang menjadi tema diskusi kita hari ini. PMT yang selama ini kita berikan konsepnya penyuluhan, namun kenyataannya kata Ibu tadi kacang hijau, terus ya. Kan identik tuh kalau posyandu tuh bubur kacang hijau gitu kan dari dulu gitu. Mulai tahun ini dan beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dikembangkan dan diberikan edukasi bahwa makanan tambahan itu harus memenuhi kaidah gizi. Tadi gizi seimbang. Nah, namanya tambahan minimal dia mengandung nilai gizi
250 sampai 300 kalori kalau untuk anak-anak, begitu juga untuk ibu hamil. Jadi tidak hanya enak dan menarik saja, Enak tapi dan menarik, gizinya tapi harus tercukupi. mencukupi. Terutama untuk yang kurang kan, karena tujuannya tadi untuk menambah. Kita di provinsi dengan adanya posyandu berarti PMT sudah terlaksana, dan juga tadi setiap puskesmas punya pembiayaan juga terkait dengan makanan tambahan, dan itu kegiatannya kolaborasi ya Pak Ferry ya, kolaborasi puskesmas dengan pemerintahan kecamatan dan desa untuk bersama-sama memberikan intervensi memperbaiki kondisi gizi balita dan ibu hamil. Nah, yang mungkin yang perlu kami harapkan nih, ada beberapa kondisi di mana kadernya dan petugasnya kerjasamanya belum optimal gitu kan. Kadang ini disebabkan karena pembiayanya ada di kesehatan, tapi tenaganya ada di desa. Pemanfaatan tenaga ini ada kalanya belum mendapatkan dukungan yang ini ya Pak Ferry ya. Mungkin melalui diskusi kita hari ini kami menghimbau agar teman-teman yang ada di desa berupa tenaga kader dan pejabat desa itu betul-betul mendukung kami sebagai tenaga kesehatan untuk kita bersama-sama mengintervensi masalah gizi, tadi masalah stunting, sehingga bisa mencegah kekurangan gizi pada anak atau kita mencegah stunting. Mungkin itu Bu yang sebagai harapan dari kami ya. Iya. Jadi dengan adanya podcast kita pembahasan stunting kali ini, untuk teman-teman bidan desa khususnya ya Pak ya, mungkin bisa melihat tayangan podcast ini bahwa ada bantuan operasional kesehatan berupa PMT ya Pak ya. Tapi juga harus dibarengi dengan pengetahuan dari petugas di desa itu atau bidan desanya untuk pemberian PMT yang akan ditujukan ke sasarannya, seperti itu ya Pak ya? Iya, maksud kami begini, makanan ini kan harus diolah. Kan tadi kan Ibu tanya, dia bahan mentah atau jadi? Dia harus jadi. Itu butuh partisipasi ya, butuh peran kader terutama, karena ya kami menyediakan bahannya dan ilmunya, teman-teman kader yang mengolahnya, dan itu berlangsung tidak untuk satu kali ya kan Pak Ferry ya, berkelanjutan ya, selama ada 3 bulan. Nah, ini nih yang jadi kendala di beberapa tempat nih untuk keberlangsungannya. Kalau untuk proses sekali mungkin ya kalau belajar sekali memang nyaman, tapi kalau harus menyiapkan selama 3 bulan gitu ya. Low battery, please charge. Itu jadi kendala. Jadi setiap kali posyandu, misalkan kan biasanya posyandu itu kan 1 bulan sekali ya. Berarti selama 3 bulan berturut-turut itu kader ini harus menyiapkan menu yang berbeda terus selama 3 bulan itu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Oke, ini sudah mulai dikembangkan dan diberikan edukasi bahwa makanan tambahan itu harus memenuhi kaidah gizi. Tadi gizi seimbang. Nah, namanya tambahan minimal dia mengandung nilai gizi 250 sampai 300 kalori untuk anak-anak, begitu juga untuk ibu hamil. Jadi tidak hanya enak dan menarik saja, tapi gizinya tercukupi. Terutama untuk yang kurang kan, karena tujuannya tadi untuk menambah. Kita di provinsi dengan adanya posyandu berarti PMT sudah terlaksana, dan juga tadi setiap puskesmas punya pembiayaan juga terkait dengan makanan tambahan, dan itu kegiatannya kolaborasi ya Pak Ferry ya, kolaborasi puskesmas dengan pemerintahan kecamatan dan desa untuk bersama-sama memberikan intervensi memperbaiki kondisi gizi balita dan ibu hamil. Nah, yang mungkin yang perlu kami harapkan nih, ada beberapa kondisi di mana kadernya dan petugasnya kerjasamanya belum optimal gitu kan. Kadang ini disebabkan karena pembiayanya ada di kesehatan, tapi tenaganya ada di
desa. Iya. Pemanfaatan tenaga ini ada kalanya belum mendapatkan dukungan yang ini ya Pak Ferry ya. Mungkin melalui diskusi kita hari ini kami menghimbau agar teman-teman yang ada di desa berupa tenaga kader dan pejabat desa itu betul-betul mendukung kami nih sebagai tenaga kesehatan untuk kita bersama-sama mengintervensi masalah gizi, tadi masalah stunting, sehingga bisa mencegah kekurangan gizi pada anak atau kita mencegah stunting. Mungkin itu Bu yang sebagai harapan dari kami ya. Iya. Jadi dengan adanya podcast kita pembahasan stunting kali ini untuk teman-teman bidan desa khususnya ya Pak ya, mungkin bisa melihat tayangan podcast ini bahwa ada bantuan operasional kesehatan berupa PMT ya Pak ya. Tapi juga harus dibarengi dengan pengetahuan dari petugas di desa itu atau bidan desanya untuk pemberian PMT yang akan ditujukan ke sasarannya seperti itu ya Pak ya? Iya, maksud kami begini, makanan ini kan harus diolah, kan tadi kan Ibu tanya dia bahan mentah atau jadi, dia harus jadi. Dan itu butuh partisipasi ya, butuh peran kader terutama karena ya kami menyediakan bahannya dan ilmunya, teman-teman kader yang mengolahnya, dan itu berlangsung tidak untuk satu kali ya kan Pak Ferry ya, berkelanjutan ya, selama ada 3 bulan. Nah, ini nih yang jadi kendala di beberapa tempat nih untuk keberlangsungannya. Kalau untuk proses sekali mungkin ya kalau belajar sekali memang nyaman, tapi kalau harus menyiapkan selama 3 bulan gitu ya, jadi kendala. Jadi setiap kali posyandu misalkan kan biasanya posyandu itu kan 1 bulan sekali ya, berarti selama 3 bulan berturut-turut itu kader ini harus menyiapkan menu yang berbeda terus selama 3 bulan itu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Oki, teman-teman puskesmas buat menunya. Dan pemberian makanan tambahan ini untuk terutama yang untuk gizi kurang itu dilakukan setiap minggu. Dilakukan setiap minggu. Satu minggu, 1 kali dalam 1 bulan menu lengkap ya Pak Ferry ya. Minggu-minggu berikutnya dalam bentuk makanan kudapan. Gitu. Dan itu harus didistribusikan ke balita atau ibu hamil yang bermasalah. Berarti 1 minggu sekali berarti ya, bukan 1 bulan sekali. Tapi selama 3 bulan. Jadi dia 7 hari kita dalam 1 minggu nih Mbak. 1 minggu. Dalam 1 minggu snack. Gitu. Yang diberikan bantuan tadi ya. Ya, diberikan itu kalau dia memang gizi kurang ya Bang, itu kurang lebih sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Tapi dievaluasi per 2 minggu sekali. Per 2 minggu. Kalau diukur berat badannya gitu ya. Kalau sudah membaik di stop Pak. Kalau sudah membaik di stop. Gitu, pindah ke tempat yang lain. Gitu. Baik. Tapi kalau belum diteruskan ya gitu. Sampai kondisi si anak itu sudah membaik. Ya, nilainya lumayan tuh Mbak. Kalau balita 16.500, kalau ibu hamil 21.500. Itu per hari? Per hari. Iya. Berarti upaya dari Kemenkes sendiri ini sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Begitu juga dengan dari BKKBN. Bahkan stunting ini Pak, ini kayaknya menarik sekali nih untuk kita berbincangkan kan, kaitan antara bapak asuh anak stunting. Seperti yang kita ketahui selama ini kan kalau berkaitan dengan anak itu ibu dan ibu. Pasti kan inovasi pun ibu. Tapi ini sangat menarik karena ini adalah bapak asuh anak stunting. Bisa diceritakan Pak tentang bapak asuh anak stunting ini? Iya, jadi salah satu program unggulan ini dari BKKBN, kami juga menginisiasi untuk terbentuknya bapak asuh anak stunting atau bunda asuh anak stunting. Iya. Dan ini sebetulnya sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur di tahun 2023, kalau tidak salah nomornya 342 tahun 2023 bulan Mei seingat saya. Dan ini Pak Gubernur juga sudah membagi setiap OPD yang ada di pemerintah Provinsi Jambi ini untuk membina 1 sampai 11 kabupaten. Nah, jadi misalnya contohnya BKKBN
dengan BPKPD, Bakauda, kemudian satu lagi dengan Bank Jambi, dengan CSR yang kita sebut sekarang TJSLBU ya, tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial bidang untuk membantu lah kira-kira begitu dari perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kegunaannya ini adalah Bapak asuh anak stunting ini bisa siapa saja, bisa individu, sebetulnya bisa institusi. Kalau SK Gubernur ini mewajibkan seluruh OPD ini ya, Seluruh OPD, menjadi ya. Bapak asuh. Jadi artinya setiap Bapak asuh ini Low dia battery. mau membantu Please charge. berapa anak stunting, ya bisa 5 atau 10 anak stunting, sehingga tadi dari jumlah anak balita stunting yang ada di data EPPGBM-nya Dinas Kesehatan ini bisa terbantu. Nah itu, salah satu yang diberikan adalah makanan tambahan. Tetapi untuk bantuan Bapak asuh anak stunting bukan hanya pemberian makanan tambahan saja, tetapi juga ada pemberian KIE atau edukasi. Bisa diberikan berapa kali diberikan, kemudian bagaimana sistem cara pemberiannya ya. Jadi memberikan KIE atau memberikan buku pedoman ya, sehingga keluarga ini bisa mengetahui daripada bagaimana pencegahan stunting. Seperti kayak buku saku lah gitu ya Pak bisa ya? Atau leaflet ya, atau memberikan penyuluhan, itu dalam bentuk KIE. Kemudian yang kedua pemberian makanan tambahan, kalau dari puskesmas, dinas kesehatan melalui puskesmas itu kepada balita kurus dan balita bumil kek. Nah, tetapi ini khusus kita menyasar pada balita stunting ini akan kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah sumber air minum. Sumber air minum. Ya, jadi masalah stunting ini juga terjadi karena masalah sanitasi, lingkungan, dan juga sumber air minum yang tidak bersih. Yang mengakibatkan diare sehingga dia bisa mengakibatkan stunting, kronis ya, diare kronis mengakibatkan. Kemudian yang keempat adalah bantuan jamban sehat. Nah, ini juga menjadi penting karena masih banyak keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu. Di Provinsi Jambi ini ya Pak ya? Masih ada seperti itu, terutama pada keluarga miskin, sehingga dia jambannya mengakses ke tetangga atau misalnya mengakses ke jamban komunal. Kalau untuk air minum bersih tadi yang Bapak katakan kan sanitasi, apakah masih ada di Provinsi Jambi ini, masyarakat di Provinsi Jambi ini yang mengkonsumsi air sungai, atau mungkin yang dimaksud itu adalah air kemasan? Karena kan sekarang kan sudah jarang sekali orang yang air minumnya itu dimasak sendiri, itu kan udah jarang. Rata-rata sudah beli kemasan, bahkan ada yang air minum isi ulang gitu kan. Apakah itu yang dimaksud sumber air yang kurang bersih atau bagaimana Pak? Iya, jadi yang sumber air kurang bersih ini, jadi untuk air minum ya, untuk air minum masih ada masyarakat yang kami data dari pendataan keluarga Low battery. yang Please keluarga berisiko charge. stunting. Nah, yang tadi jumlahnya sekitar 29%. Nah, ini yang terbanyak adalah di daerah pesisir. Nah, kita punya Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang sumber air tanahnya ini sangat sulit karena dia daerah pasang surut, sehingga mengandalkan air minumnya dari tanda hujan itu, dan ini terbatas ya, jadi mereka mengalami kekurangan air bersih. Itu yang mengakibatkan salah satunya dari sanitasi bisa menyebabkan stunting tadi ya Pak ya? Iya, kalau misalnya airnya ini juga tercemar dengan bakteri E. coli karena juga sumbernya yang kurang kan. Sih, dari air hujan kan? Iya, dari air hujan, terutama air hujan itu kan kurang mengandung ini ya, fosfor, sehingga juga ini juga kurang bagus untuk kesehatan sebetulnya. Sekalipun sudah dimasak ya Pak? Low battery. Please charge. Dan juga untuk yang di daerah rawa begitu ya, sehingga untuk keluarga berisiko stunting
ini yang terbanyak memang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Itu hampir 40-50%. Di sana keluarga itu beresiko terhadap sanitasi nih, air minum dan jamban. Nah, terkait dengan jamban ini juga karena sulit untuk membuat septic tank kalau di daerah pasang surut ini. Dia karena kalau malam airnya pasang, kalau pagi airnya surut. Nah, untuk buang air besar itu kadang dia tidak menggunakan septic tank, hanya langsung saja gitu kan. Jadi buat lubang dalam pipa gitu ya Pak ya. Jadi kloset langsung dia ke bawah gitu. Nah, kalau dia pasang kan itu terbawa. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan masih ada keluarga-keluarga yang berisiko ini yang memang perlu dibantu dari sumber air minumnya, kemudian jamban keluarganya, selain juga pemberian makanan tambahan dan juga edukasi melalui KIN gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin kalau yang saya simpulkan di sini, kalau dari Dinas Kesehatan ini lebih ke upaya pencegahan ya Pak ya, upaya pencegahan stunting. Tapi kalau dari BKKBN lebih ke penanggulangan stunting ini sendiri ya Pak ya. Terbalik Bu. Oh terbalik ya, lebih ke yang pencegahan. Karena kan di sini kan seperti kayak memberikan PMT pada bayi dan balita gizi kurang, berarti kan itu mencegah supaya jangan sampai anak ini stunting gitu kan. Tapi jadi di sini bisa saya jelaskan, kita di provinsi ini dan kabupaten kota secara berjenjang punya tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh wakil gubernur dan wakil bupati, wakil wali kota. Nah, di dalam tim percepatan penurunan stunting ini sudah ada yang namanya Pokja. Nah, Pokja untuk intervensi spesifik. Nah, inilah intervensi spesifik ini yang berada di kesehatan. Nah, kalau yang sensitif itu yang di luar kesehatan. Jadi termasuklah kami BKKBN juga ini bergeraknya di sensitif, artinya melalui KIE, tadi kemudian pemberdayaan keluarga untuk yang keluarga beresiko stunting itu kita dampingi, tetapi kita tidak memberikan makanan secara langsung, walaupun ada yang namanya kampung keluarga keluarga berisiko berkualitas. Nah itu kita memberikan KIE-nya, edukasinya, tetapi intervensinya, tenaga gizinya itu dari kesehatan, kemudian PMT-nya itu juga dari kesehatan. Hanya kami membantu di sini untuk bagaimana percepatan ini. Kalau misalnya hanya mengandalkan di satu sumber saja mungkin kurang, sehingga tadi saya juga sampaikan tadi pentingnya Bapak asuh anak stunting, sehingga ada donatur-donatur, pengusaha, perusahaan yang bisa membantu percepatan untuk penurunan stunting ini, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi ini, terutama masalah lingkungan, kemudian juga masalah air bersih, dan juga terkait juga masalah bedah rumah. Iya, bedah rumah perlu dibantu oleh teman-teman PU. Nah itu juga bergeraknya di sana. Jadi itu, dan untuk DP3AP2 sendiri sebagai koordinator di dalam bidang KIE dan penyebarluasan informasi. Nah, salah satunya ini podcast ini saya sangat mendukung sekali. Ini sudah masuk ini di dalam tupoksinya DP3AP2 sebagai ketua Pokja. Saya pikir itu jadi spesifik kita serahkan ke kesehatan. Jadi mungkin menambahkan kalau cerita penurunan kan, maka kemudian itu ada dua dimensi kalau saya. Satu mencegah, dua menanggulangi. Begitu, mencegah berarti bagaimana kita melakukan upaya supaya tidak muncul balita stunting yang baru. Tetapi juga kalau bicara soal menanggulangi, kita bicara soal balita yang sudah stunting. Jadi saya rasa kita sama-sama bekerja di sana, di ranahnya pencegahan maupun juga penanggulangan, tapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Walaupun memang kalau penanggulangannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Oki tadi ke sensitif ya Pak ya. Kita di kesehatan juga spesifik juga berjalan di relnya pencegahan juga jalan, penanggulangannya juga jalan juga.
saya rasa di BKB juga begitu. Semua atau di OPD lain semua yang berbentuk bantuan yang terkait kepada yang balita stunting itu penanggulangan. Tapi juga kalau ada yang terkait dengan bantuan-bantuan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka yang sasarannya kepada balita-balita yang belum stunting itu pencegahan begitu. Artinya kita semua berada di rel itu, tapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang tujuannya satunya semua untuk penurunan stunting, berkolaborasi, aksi konvergensi ya. Gitu. Tetap kan tujuan kita kan adalah untuk penurunan stunting itu sendiri. Dengan segala konsep baik itu penanggulangan ataupun pencegahan ya Pak ya. Tapi yang lebih banyak kan seperti yang kita ketahui lebih mengarah ke pencegahan. Kalau penanggulangan mungkin dibilang agak sulit mungkin enggak juga Pak ya, karena kalau yang udah terlanjur stunting nih kan, bagaimana kita mau menanggulanginya gitu kan? Karena kan apa memang bisa kan, misalkan nih contohlah yang seperti kalau orang awam tahunya kan stunting ini kerdil. Kalau anak yang sudah terlanjur kerdil, apakah bisa diperbaiki lagi gitu kan berat badan, tinggi badannya tadi kan? Kan Pak Mul. Bisa didiskusikan. Iya, selama ini kan karena kan yang kita ketahui hanya pencegahan. Nah, untuk penanggulangan yang sudah terlanjur stunting, gitu. Nah, mungkin untuk kita diskusi tentang bagaimana kita memperbaiki kondisi stunting ya. Kita kembali dulu ke definisinya dulu. Ini kan definisi yang disampaikan Pak Ferry, stunting itu adalah masalah gizi kronis. Iya. Dan itu dimulai dari sesuai dengan peran yang dilakukan oleh BKKBN dari remaja tuh. Ketika remajanya kurang gizi, anemia, dia jadi calon ibu yang kurang gizi, kemungkinan nanti dia melahirkan anak yang kurang gizi. Salah satu bentuk kekurangan gizinya adalah tinggi badannya kurang atau pendek ya, yaitu apa istilahnya tadi cebol dan yang kerdil lainnya gitu ya. kan. Nah, kekurangan gizi ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan sebetulnya, juga berdampak pada gangguan metabolisme, gangguan kecerdasan. Benar. Yang paling ditakutkan terkait dengan masalah stunting adalah adanya gangguan kecerdasan. Kalau mikir ya. Iya, tell me ya. Ada istilahnya tell me. Loadingnya lambat. Dan gangguan kecerdasan ini, kalau asupan gizinya kurang, kemungkinan volume otaknya juga kecil dan kemampuan berpikirnya juga rendah. Nah, ini yang perlu kita cegah mulai dari remaja. Nah, bagaimana kalau sudah ada lahirnya panjangnya kurang, volume otaknya mungkin kecil ya, dan tidak maksimal ya. Nah, kita perlu ingat bahwa pertumbuhan itu belum terhenti di situ. Pertumbuhan itu masih berlanjut sampai usia remaja, sampai usia 18 tahun. Nah, kalau kita bisa memberikan koreksi, perbaikan di awal-awal kehidupan, ada yang kita kenal istilahnya dengan 1000 hari pertama kehidupan, sampai usia 2 tahun, di situ kita masih punya peluang untuk memperbaiki potensi dia untuk terkait dengan tingginya, terkait dengan perkembangan otaknya, terkait dengan gangguan metabolisme tadi yang kita bicarakan, dengan memberikan asupan yang sesuai yang dengan kaidah gizi seimbang. Iya, gizi seimbang tadi. Dan tema kita nih protein hewani. Protein hewani. Kunci untuk membentuk pertumbuhan itu adalah kecukupan akan asupan protein. Di samping itu cerdas, tadi kan salah satu yang kita bicarakan adalah cerdas terkait dengan perkembangan, itu butuh stimulasi juga, pendidikan, latihan. Nah, makanya program upaya penanggulangan masalah stunting ini juga disejalankan dengan program pendidikan. Ini ya Pak ya, dan pendidikan bisa sekolah juga. Berlanjut. Nah, apakah anak yang tadi lahirnya kurang ya, kalau yang kurang dari 48 cm lahir, panjang badan lahirnya kurang 40 cm, itu kalau dibandingkan dengan standarnya WHO yang sampaikan Pak Ferry itu masuk kategori stunting, pendek. 48 cm ya. Dan ini bisa kita intervensi sebetulnya dengan memberikan asupan yang sesuai tadi. Kalau dia lahir, diberikan ASI eksklusif, kemudian diberikan MPASI yang berkualitas, yang pakai 4 bintang ya Pak Ferry. Nah, dan
ini bisa memperbaiki ya, anak itu bisa yang melakukan yang namanya kejar tumbuh. Ya, Jadi kejar tumbuh ya, ya. ada istilahnya kejar tumbuh. Betul. Jadi yang kalau stunting ini kan udah ketinggalan nih, jadi ada istilahnya kejar tumbuh Iya, begitu. dia Heeh. speednya lebih apa Mbak? Oh gitu. Kejar yang normal. Berarti tetap bisa ditanggulangi seperti itu ya. Heeh. Tapi konsepnya adalah semakin cepat diintervensi, Iya. makin punya dampak yang maksimal. Tapi kalau makin lambat, potensinya udah kecil. Oh, Ya. misalkan usianya udah 20 tahun kan udah remaja udah Nah, susah ya. Kita akan bicara nanti ini bicara tentang konsep pertumbuhan. Masa balita terutama. Karena di situ di usia balita terkait dengan masih masa untuk pembentukan optimalisasi pembentukan sel otak, potensi terkait dengan tinggi badan, terkait dengan berat badan, terkait dengan sistem metabolisme. Nah, kalau asupan gizinya dioptimalkan di masa-masa terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan, itu anak itu akan punya potensi yang maksimal juga terkait dengan tingginya, terkait dengan kecerdasannya, terkait dengan beratnya. Dan walaupun potensinya maksimal, tapi kalau tidak dipupuk, tidak diberikan pemberian asupan gizi yang sesuai untuk masa-masa seterusnya juga tidak ada. Jadi akan terus terhambat dan tertinggal seperti itu ya. Jadi konsepnya adalah berikan gizi seimbang sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu berikan gizi seimbang sepanjang waktu. Berarti untuk dia terus bisa melakukan kejar tumbuh tadi. Window opportunity ya, jendela kesempatannya itu tadi disampaikan oleh Pak Mul itu ada di kita kan bicara sudah pendek ya Mbak, di 1000 hari pertama kehidupan. Artinya pada saat dia lahir memang dia misalnya kurang dari 48 cm masih bisa diperbaiki. Peluang paling besarnya ada dari mulai 0 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun itu peluangnya semakin kecil. Tapi masih bisa dikejar gitu ya. Kecil Mbak. Kenapa di 2 tahun kita maksimalkan? Karena pertumbuhan organ tubuh baik yang skeletal maupun otak itu persentase paling besarnya ada di 2 tahun. Otak kita ini kan 1,4 kilo Mbak, otak dewasa. Itu 80% berat otak itu dibentuknya 0 sampai 2 tahun. Nah, artinya memang tuntasnya di 5 tahun. Jadi 80% otak manusia itu terbentuk di usia 2 tahun. Artinya kurang lebih saya pernah hitung berapa Bang ya? 80 kali 1,4 kurang lebih hampir 1 kilo Mbak. Itu sudah 2 tahun. Nah, lewat dari situ hanya tinggal 20%-nya lagi. Makanya tadi Pak Mu bilang kalau memberikan waktu yang tepat di 1000 hari pertama kehidupan, cara yang tepat itulah yang tadi Pak Mu bilang ASI eksklusif, MPASI berkualitas. Pak Oki juga mengatakan menjaga status kesehatan dia, menjaga dia dari penyakit-penyakit diare dan seterusnya begitu. Maka kemudian ketika itu dilakukan, anak yang pendek pun lahir bisa juga balik normal lagi. Dan sebaliknya Mbak, anak yang normal lahir kalau malah bisa jadi stunting. Jadi secara garis besarnya stunting ini dia kan mempengaruhi percepatan pertumbuhan anak itu sendiri dan juga berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Tapi mungkin tidak mempengaruhi nasib dari anak itu sendiri ya. Salah satu contoh, Ucok Bapak bisa nyalon anggota dewan, tapi itu intermezzo aja ya Pak ya. Mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini seputar tentang stunting di podcast DP3AP2 kali ini. Saya ingin sedikit mendengarkan statement closing dari Pak Ferry Pak ya. Sedikit aja yang untuk menggebrak tentang stunting ini. Silahkan. Stunting bisa dicegah, bisa ditanggulangi dengan cara di waktu yang tepat, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, dan dengan cara yang tepat melalui MPASI berkualitas. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sedikit saya tarik kesimpulan dari statement Bapak tadi bahwa stunting bisa dicegah dengan waktu yang tepat dan penanggulangan yang tepat juga ya Pak ya. Baik, sekian acara podcast DP3AP2 kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.